Selamat pagi teman-teman. Tabi pun, perkenalkan aku Komang Laksmi Windari Putri dari kelas 12 MIPA 7. Hari ini kita akan belajar mengenai keseimbangan dan gerak rotasi. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelum membahas mengenai dinamika rotasi, kita harus paham dulu nih konsep mengenai kesetimbangan. Kesetimbangan adalah ketika sebuah benda dianggap sebagai benda titik dengan sigma F atau resultan gaya sama dengan 0. Kesetimbangan benda tegar ini ternyata erat kaitannya ya dengan hukum 1 Newton. Namun, pada kesetimbangan benda tegar, kita akan menggunakan syarat momen torsi sama dengan 0. Lalu, apa itu dinamika rotasi? Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari mengenai pergerakan benda yang berputar pada titik tumpunya atau pada porosnya. Dinamika rotasi ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti massa, gaya, percepatan, kecepatan, torsi, dan lain-lain. Karena dinamika rotasi menggunakan konsep hukum 2 Newton, maka rumusnya adalah resultan gaya sama dengan massa dikali dengan percepatan. Tetapi, karena ia berputar pada porosnya dan dipengaruhi oleh torsi, maka rumusnya menjadi momen torsi sama dengan momen inersia dikali dengan percepatan sudut. Nah, kedepannya, ketika teman-teman mempelajari mengenai dinamika rotasi, teman-teman akan menemukan rumus dengan bentuk dari gerak translasi. Oleh karena itu, teman-teman harus paham terlebih dahulu ya mengenai gerak translasi yang mengikuti hukum Newton. Berikut aku lampirkan tabel perbedaan gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, betul kan teman-teman? Dari tabel tersebut kita bisa lihat bahwa rumusnya itu sama. Kita hanya perlu mengganti lambang untuk dinamika rotasi. Momen torsi atau momen gaya merupakan kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda tegar terhadap titik poros tertentu. Bahasa simpelnya sih, torsi ini merupakan besaran untuk memutar benda. Lambang dari torsi adalah tau. Torsi diperkenalkan ke dunia sains oleh seorang teknisi bernama J. Thomson. Namun sebenarnya konsep torsi sendiri sudah ada jauh semenjak konsep tuas ditemukan oleh Archimedes loh. Nah, untuk tuas sendiri, teman-teman pasti sudah mempelajarinya waktu SD kan? Seperti jungkat-jungkit dan juga gunting kuku. Kita ambil contoh pintu. Ketika teman-teman ingin membuka pintu, teman-teman pasti hanya akan memutar engsel, lalu voila, pintu pun terbuka. Maka, agar bisa bekerja, torsi dipengaruhi oleh engsel pintu sebagai titik tumpunya, lalu teman-teman atau orang lain yang membuka pintu sebagai gaya yang bekerja, dan lengan atau jarak terhadap titik tumpunya. Ternyata, besar kecilnya torsi dipengaruhi oleh titik tumpu, gaya, dan juga jarak atau lengan. Maka torsi merupakan perkalian antara gaya dan jarak, rumusnya pun akan menjadi seperti ini. Oh ya teman-teman, ternyata torsi juga memiliki arah loh. Jadi kalau dia searah dengan jarum jam, maka dia akan bernilai positif. Tapi kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia akan bernilai negatif. Nah, kalau gaya yang diberikan tegak lurus, maka torsi akan bekerja dengan maksimal. Tapi bagaimana jika gaya yang diberikan tidak tegak lurus ya? Maka rumusnya pun akan berbeda. Kita bisa lihat pada ilustrasi di samping ini. Nah, dari ilustrasi di samping, maka rumus torsi pun akan berubah menjadi seperti ini. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, inersia adalah derajat kelembaman. Kalau inersianya besar, maka benda tersebut akan sulit untuk diputar. Namun, jika inersianya kecil, maka benda tersebut akan mudah untuk diputar. Nah, momen inersia tersendiri
itu dibagi menjadi dua jenis loh. Yang pertama, inersia pada benda titik atau partikel. Inersia pada benda tegar. Nah, untuk momen inersia pada benda titik atau partikel, maka bisa dirumuskan menjadi seperti ini. Namun, untuk benda tegar, kita harus tahu dulu nih, benda apa yang akan kita hitung. Benda tegar seperti apa sih yang dimaksud? Nah, seperti silinder berongga. Apa sih silinder berongga? Contohnya, jam dan juga batang. Nah, teman-teman bisa lihat nih rumus-rumusnya di sini. Seperti teman-teman tahu, kita bisa menentukan rumusnya apa jika kita tahu benda apa yang akan kita hitung momen inersianya. Jika kita sudah tahu, langsung saja masukkan rumusnya. Apa itu momentum sudut? Momentum sudut atau yang bersimbolkan L adalah hasil perkalian antara momen inersia dengan kecepatan sudut benda. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, energi kinetik pada dinamika rotasi terdiri atas dua jenis loh teman-teman. Yang pertama adalah energi kinetik untuk gerak translasi. Yang kedua adalah untuk gerak rotasi. Nah, gerak translasi adalah suatu gerak yang arahnya lurus atau melengkung. Gerak translasi sudah pernah kita pelajari ya sebelumnya, jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi ya. Nah, contoh dari gerak translasi itu apa sih? Misal, ada benda dengan bermassa M ditarik ke kanan dengan kecepatan V. Maka, energi kinetik pada gerak translasi adalah sebagai berikut. Sedangkan, energi kinetik pada gerak rotasi. Nah, gerak rotasi ini adalah suatu gerak yang arahnya mengalami perputaran terhadap poros tertentu. Apa sih contoh gerak rotasi? Contohnya adalah bola yang berputar pada titik tumpulnya atau porosnya. Maka energi kinetik pada gerak rotasi adalah sebagai berikut. Teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya yuk, agar teman-teman lebih memahami materi dinamika rotasi ini. Contoh soal yang pertama. Sebuah bola pejal memiliki massa sebesar 10 kg dengan jari-jari sepanjang 1 meter dan kecepatan sudut sebesar pi radian per second. Tentukan energi kinetik pada bola pejal tersebut. Untuk pembahasan, inersia pada bola pejal itu menggunakan I sama dengan mr kuadrat. Dengan M adalah 10 kg, R atau jari-jari yaitu sebesar 1 meter, dan juga omeganya adalah pi radian per second. Maka energi kinetiknya adalah setengah dikali dengan I dikali dengan omega kuadrat, menghasilkan 20 Joule. Sekarang kita masuk soal yang kedua, yaitu sebuah silinder pejal diletakkan pada sebuah bidang datar yang kasar. Silinder pejal ini berdiameter 1 meter. Nah, silinder pejal ini didorong tepat pada pusat massanya dengan gaya sebesar 6 kali massa benda. Jika silinder pejal ini menggelinding tanpa selip, maka berapakah percepatan tangan sialnya? Catatannya, gaya dan massa persatuan satuan internasional. Baik, kita masuk ke pembahasan soal nomor 2 ya. Pertama, kita cari dulu gerak rotasinya. Dengan rumus, momen torsi sama dengan inersia dikali dengan percepatan dibagi dengan jari-jari. Kemudian, kita akan mendapatkan gaya geseknya sebesar 0,5 massa dikali percepatan. Lanjut, kita cari gerak translasinya. Dengan cara gaya dikurangi gaya gesek sama dengan massa dikali percepatan. Maka kita bisa menghasilkan percepatan sama dengan 4 meter per second kuadrat. Sekarang aku punya latihan soal nih teman-teman. Kalian kerjakan
untuk lebih memahami secara mendalam materi dinamika rotasi ini ya. Teman-teman, sekarang kita masuk ke aplikasi dalam teknologi yuk. Nah, apa sih manfaat kesetimbangan dan dinamika rotasi pada kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah pintu rumah. Nah, pintu rumah ini menggunakan konsep momen gaya loh teman-teman. Gaya dorong yang kita berikan di ujung gagang pintu dan kemudian tegak lurus, maka pintu tersebut akan lebih mudah untuk dibuka. Yang kedua adalah memutar baut menggunakan kunci Inggris. Ini juga menggunakan konsep momen gaya loh teman-teman. Gaya yang diberikan di ujung batang kunci Inggris tersebut akan membuatnya lebih mudah diputar. Yang ketiga adalah seorang balerina yang berputar. Seorang balerina yang berputar ini menggunakan konsep momentum sudut, di mana nilainya tetap, namun balerina ini akan lebih sulit berputar jika dia membentangkan tangannya. Karena jika dia membentangkan tangannya, momen inersianya akan menjadi lebih besar, dan dia pun akan menjadi lebih sulit untuk berputar. Yang keempat adalah katrol yang berputar. Katrol yang berputar ini menggunakan konsep hukum Newton pada gerak translasi dan juga gerak rotasi. Dan yang terakhir adalah gasing. Gasing ini seperti sama dengan balerina yang berputar. Dia menggunakan konsep momentum sudut. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Ketika kamu membuka pintu atau menutup pintu dengan menarik atau mendorong di bagian gagang pintu yang berjauhan dengan engsel pintu, maka pintu akan lebih mudah terbuka atau tertutup. Kenapa begitu? Karena letak engsel pintu atau porosnya berjauhan dengan letak gagang pintunya. Namun sebaliknya, jika kamu membuka pintu atau menutup pintu dengan gaya yang sama besar dari sebelumnya, di bagian tengah atau lebih dekat dengan engsel pintu tersebut, maka kamu akan sulit untuk membuka atau menutup pintu tersebut. Kenapa begitu? Karena letak engsel dan gagang pintunya berdekatan. Semakin jauh letak gagang pintu dengan engsel, maka momen gaya akan menjadi lebih besar, kemudian pintu akan lebih mudah untuk terbuka ataupun tertutup. Namun, jika semakin dekat letak engsel dan gagang pintunya, maka momen gaya akan semakin kecil dan pintu pun lebih sulit untuk terbuka ataupun tertutup. Bagaimana? Sekarang teman-teman sudah tahu kan kenapa letak engsel dan juga gagang pintunya berjauhan? Kalau sebelumnya dikatakan ada hubungannya dari segi efektivitasnya, itu betul banget. Kenapa? Karena letak engsel yang berjauhan dengan gagang pintunya itu bertujuan untuk meminimalkan gaya yang akan kita keluarkan untuk membuka dan menutup pintu tersebut. Ternyata fisika sangat dekat ya dengan hubungan keseharian kita. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan dan diskusi. Oke teman-teman, jangan lupa banyak belajar dan baca bukunya ya. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya.